Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Hagar dan El Roi. Ketika Tuhan membuka mata, oh ternyata sudah ada di sana. Pernahkah kita merasa begitu lelah menghadapi ketidakpastian? Rasanya seperti berdiri di depan padang kosong yang luas. Tidak ada petunjuk, tidak ada jawaban. Di saat seperti itu, jujur saja, kadang terselip tanya di hati, Tuhan, Engkau di mana? Lucunya seringkali masalahnya bukan karena Tuhan belum memberi. Masalahnya justru karena mata kita yang belum melihat apa yang sebenarnya sudah Dia sediakan di depan hidung kita. Tuhan punya pola yang unik. Berkali-kali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan atau menyulap padang gurun menjadi taman bunga. Yang Dia lakukan justru sesuatu yang jauh lebih esensial. Dia membuka mata kita. Hagar bukan orang asing di rumah Abraham, tapi tiba-tiba dunianya runtuh. Tanpa penjelasan panjang, ia disuruh pergi hanya dengan roti dan sekantong air. Bayangkan perasaan Hagar. Ini terasa seperti penolakan yang brutal. Ia tidak meminta konflik ini, tapi tiba-tiba ia harus berjalan di padang gurun Beersheba bersama Ismail yang masih kecil. Kadang hidup memang terasa sekasar itu. Bukan karena kita bersalah atau berdosa, tapi tiba-tiba keadaan berubah dan kita merasa tidak diinginkan lagi. Disitulah padang gurun kita dimulai. Saat air di kantong Hagar habis, ia menyerah. Ia menaruh anaknya di bawah semak dan berjalan menjauh karena tidak sanggup melihat Ismail mati kehausan. Seorang ibu yang hancur hatinya duduk dan menangis. Tetapi perhatikan, surga tidak pernah diam. Tuhan tidak datang dengan kuliah teologi yang panjang. Dia hanya menyatakan hadiratnya dan melakukan hal yang luar biasa. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Satu hal yang harus kita catat baik-baik, Tuhan tidak menciptakan sumur itu saat itu juga. Sumur itu sudah ada di sana. Yang berubah bukan padang gurunnya, melainkan penglihatan Hagar. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Demikian kata Tuhan. Seringkali kita pun begitu. Dalam keputusasaan kita hanya fokus pada kantong air yang kosong. Kita merasa semuanya habis. Padahal penyediaan Tuhan sebenarnya sudah ada di dekat kita. Ada sebuah janji yang manis. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Artinya Tuhan seringkali sudah bekerja jauh sebelum kita sempat berlutut. Iman itu bukan memaksa Tuhan menciptakan sesuatu dari nol sesuai kemauan kita. Iman adalah keberanian untuk meminta Tuhan membuka mata kita supaya kita bisa melihat apa yang sudah Dia sediakan. Menariknya, Hagar memberi Tuhan sebuah nama, El Roi, artinya Allah yang melihat aku. Bukan nabi besar yang memberi nama itu, tapi seorang perempuan yang terluka dan tersingkir. Hagar menemukan rahasia yang indah. Dunia boleh melupakan kita, tapi
Tuhan tidak pernah kehilangan koordinat lokasi kita. Wih, dahsyatnya, sangat melegakan. Tuhan tidak dengan sengaja membiarkan kantong air kita habis. Namun seringkali Dia sedang menunggu kita mengundangnya untuk terlibat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sopan. Dia tidak akan mengintervensi hidup kita jika tidak diizinkan. Dia menunggu undangan dari hati kita yang berserah. Pintu yang tertutup seringkali bukan penolakan, tapi cara Tuhan mengarahkan kita kepada sumber air yang lebih besar saat kita mulai melibatkannya. Jadi, kalau hari ini Anda merasa sedang di padang gurun dan merasa ditinggalkan, ingatlah El-Roi masih sama. Dia melihat Anda, Dia mendengar Anda, sama seperti kepada Hagar. Dia sanggup membuka mata kita untuk melihat sumur yang sudah Dia siapkan sejak semula. Karena dalam kerajaan Allah, penyediaan itu seringkali sudah ada. Kita hanya perlu melibatkannya dan melihat dengan mata iman. Lakukan yang terbaik hari ini. Undang Dia dalam setiap detil kehidupanmu. Lalu biarkan Tuhan membuka mata kita untuk melihat keajaibannya yang sudah tersedia. Penjara yang paling kokoh tidak terbuat dari beton dan baja, melainkan penjara pikiran Anda. Tuhan datang untuk membuka pintu penjara itu. Quote dari E.R. Bernard. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.